hanya dalam 100 hari pertama pemerintahannya, itu sudah bisa membuat para pemimpin-pemimpin negara besar seperti Putin dan Xi Jinping yang sekarang ini punya pengaruh besar dalam geopolitik dunia, itu sudah bisa mengukur siapa Prabowo Subianto dan bisa mengukur sejauh mana pengaruh kekuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, ada 7 kelebihan yang saat ini dimiliki Indonesia sehingga negara-negara anggota BRICS seperti Rusia, Cina, dan India itu percaya bahwa Indonesia adalah negara yang lebih potensial menjadi negara maju dibanding Singapura dan Malaysia. Dan itulah yang membuat Indonesia lebih dipilih ditawari untuk bergabung dengan BRICS ketimbang memilih menerima lamarannya Malaysia. Di antaranya adalah memiliki populasi besar dan bonus demografi. Kedua, Indonesia itu memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan masuk dalam kelompok G20. Ketiga adalah Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dan keempat, Indonesia adalah pusat ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Kelima, Indonesia itu memiliki posisi geostrategis yang sangat menguntungkan. Keenam, memiliki stabilitas politik dan kepercayaan investasi asing yang meningkat. Dan yang ketujuhnya, Indonesia adalah negara yang memiliki kebijakan strategis sebagai target ambisi besar untuk masa depan. Tetapi meskipun demikian, tanpa mempertimbangkan dan melihat bagaimana sosok pemimpinnya, Indonesia tentu tidak akan diperhitungkan oleh negara-negara anggota BRICS sekelas Rusia dan Cina. Artinya, dengan memantau langkah-langkah dan kebijakan nyata yang ditunjukkan oleh seorang Prabowo Subianto hanya dalam 100 hari pertama pemerintahannya, itu sudah bisa membuat para pemimpin-pemimpin negara besar seperti Putin dan Xi Jinping yang sekarang ini punya pengaruh besar dalam geopolitik dunia, itu sudah bisa mengukur siapa Prabowo Subianto dan bisa mengukur sejauh mana pengaruh kekuatannya. Karena dalam fakta sejarah itu ada 5 tokoh pemimpin dunia yang dalam 100 hari pertamanya saja dia sudah menunjukkan karisma yang begitu besar sehingga terlihat jelas betapa dia itu sangat dihormati oleh pemimpin-pemimpin negara lain seakan dia itu sudah lama memimpin. Itu terbukti mereka mampu membawa kebangkitan besar bagi negaranya. Pertama adalah Napoleon Bonaparte. Dia adalah Kaisar Prancis dari tahun 1804 sampai tahun 1814. Kedua adalah Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris pada tahun 1940. Ketiga adalah Franklin D. Roosevelt, sosok yang dikenal dunia karena 100 hari pertamanya yang legendaris pada saat menjabat sebagai Presiden Amerika di tahun 1933. Di tengah depresi besar, dia mampu meluncurkan sebuah kebijakan ekonomi yang revolusioner. Keempat adalah John F. Kennedy yang menjadi Presiden Amerika di tahun 1961. Dan kelima adalah Vladimir Putin yang menjadi Presiden Rusia yang hingga saat ini menjabat sebagai Presiden Rusia. Mereka semua adalah para tokoh pemimpin yang dicatat oleh sejarah sebagai pemimpin yang dalam 100 hari menjabat menunjukkan adanya karisma dan penghormatan besar dari negara-negara lain. Nah, jika melihat fakta seorang Prabowo yang dalam 100 hari menjabat kemarin pun menunjukkan adanya bukti bahwa beliau itu sangat dihormati oleh para pemimpin-pemimpin negara lain, bahkan negara seperti Rusia, Cina, dan Amerika pun juga menaruh kehormatan terhadapnya. Dalam sudut pandang spiritual, itu sebenarnya mengandung 5 pertanda di mana Prabowo akan membuat Malaysia dan Singapura mati kutu terhadap Indonesia. Sebelum membahas satu persatu, silakan tulis komen apapun harapan dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Tanda yang pertama yaitu adanya anugerah dan takdir besar bagi Indonesia. Dalam banyak tradisi spiritual, kepemimpinan yang kuat dan dihormati di 100 hari pertama menjabat itu sangat berkaitan sekali dengan takdir atas seorang pemimpin yang memang ditakdirkan untuk memiliki pengaruh besar dalam sejarah. Bukan hanya pengaruh kebangkitan bagi negaranya saja, namun dia juga
akan punya andil besar yang membawa pengaruh atas kondisi dunia. Kedua, yaitu tanda adanya energi kepemimpinan yang kuat. Inilah yang secara umum sering disebut dengan aura, yang dalam Islamnya dikenal dengan istilah karomah. Beberapa pemimpin negara yang memiliki karomah atau pancaran energi kepemimpinan yang kuat, mereka bukanlah pemimpin yang hanya memiliki kecerdasan saja, tetapi juga menunjukkan daya tarik alami yang membuat para pemimpin dari negara-negara lain itu memberikan kepercayaan dan sikap hormat kepadanya. Kepercayaan dan penghormatan yang sudah diberikan oleh pemimpin Rusia, China, dan bahkan India melalui BRICS terhadap Indonesia, ini sebenarnya juga tidak lepas dari adanya aura kepemimpinan besar seorang Prabowo. Tanda yang ketiga yaitu adanya jejak spiritualitas dan doa orang-orang sebelumnya, termasuk dari para leluhur pendiri bangsa. Dalam banyak keyakinan spiritual di belahan dunia ini, seorang pemimpin yang sukses itu pasti tidak terlepas dari adanya doa banyak orang, terutama dari para leluhur, para guru bangsa, terutama rakyat yang mengharapkan pemimpin terbaik. Artinya, secara spiritual apa yang sudah ditunjukkan oleh seorang Prabowo dalam 100 hari menjabat kemarin, itu adalah pertanda bahwa beliau mendapat berkah dari doa-doa yang terus mengalir kepadanya. Dan inilah yang akan menjadi daya kekuatan Prabowo untuk membangkitkan Indonesia dan akan membuat Malaysia juga Singapura itu mati kutu jika berani-berani melawan kepemimpinan seorang Prabowo. Tanda keempat yaitu sebuah pertanda adanya resonansi dengan zaman, yaitu sosok pemimpin yang datang pada saat yang tepat. Secara spiritual, pada setiap zaman tertentu, itu akan muncul pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Jika seorang pemimpin baru itu langsung dihormati secara luas, ini adalah pertanda bahwa dia adalah tokoh pemimpin yang diharapkan oleh zaman untuk menjalankan misi besar bagi rakyat, bangsa, dan negaranya, bahkan bagi kepentingan dunia. Jadi, jangan heran jika di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, keadaan Indonesia nantinya akan mengalami sebuah perubahan besar dalam waktu singkat yang justru akan membuat Singapura dan Malaysia yang sebelumnya lebih maju akan jauh tertinggal. Tanda yang kelima, secara individu ini adalah pertanda adanya ujian dan tanggung jawab besar. Dalam pandangan spiritual, semakin besar kehormatan dan pengaruh kekuatan seorang pemimpin yang ditunjukkannya dalam 100 hari pertama menjabat, seperti yang saat ini dialami oleh seorang Prabowo Subianto, itu adalah pertanda semakin besar pula ujian yang akan dihadapinya dibanding para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Artinya, penghormatan dunia untuk seorang Prabowo kemarin itu bukan hanya sebuah anugerah, tetapi juga bagaimana ia harus menggunakan pengaruhnya. Apakah untuk kebaikan bagi negara dan dunia, atau malah justru menjadikannya semena-mena dan menjauhkan dari nilai-nilai kebenaran. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.